pertemuan yang keempat. Nah, sebetulnya ini adalah kuliah pengganti ya, karena di minggu kemarin saya kurang sehat lah gitu ya. Jadi sebenarnya sih saya ada orangnya, cuman kepala pusing gitu kan. Karena kepala pusing ya susah untuk ajar juga seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita akan coba ya masuk ke sesi yang keempat dengan judul sesi adalah feature extraction gitu ya. Ekstraksi fitur gitu kan. Selesai kedengaran nggak kalian? Halo, selesai kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran Pak. Oke, oke. Oke, kalau sudah kita akan coba, saya coba presentasikan. Bentar ya. Oke, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang ekstraksi fitur, feature extraction gitu kan. Ya sebenarnya sih fitur-fitur Arduino itu banyak banget. Ya, cuman karena hari ini kita masuk ke speech processing, karena berhubungan dengan speech, jadi akan kita bahas adalah fitur MFCC, ya, Male Frequency Septoral Coefficient. Di balik fitur MFCC ada fitur-fitur lainnya juga. Cuman yang paling populer dan memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi untuk saat ini adalah fitur MFCC itu sendiri. Ya. Nah, ada juga pendekatan seperti yang saya bilang waktu kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita ada yang namanya pendekatan deep learning saat ini gitu kan. Nah, ternyata banyak juga ya. Jadi mereka itu mengekstraksi fiturnya dari si spektrogram yang dihasilkan seperti yang kita bahas kemarin seperti itu. Ya, di si automatic speech recognition. Nah, tapi ini kita bisa lihat biar kalian tahu juga ternyata ini adalah bagian gitu kan ya. Jadi sebuah bagian dari speech processing itu sendiri. Ya, kemarin kita bahas adalah ekstraksi fitur, feature extraction seperti itu. Oke. Nah, yang kita bahas kenapa sih MFCC yang kita bahas itu kan? Ya. Jadi yang kita bahas adalah dia itu efisien untuk compute. Dibandingkan dengan fitur-fitur lainnya yang digunakan ya dalam speech processing seperti LPCC, linear prediction code coefficient, ya. Ternyata si MFCC itu male frequency lebih efisien ya untuk dilakukan secara komputasinya. Ya seperti itu. Kemudian incorporate a perceptual male frequency scale. Jadi maksudnya gini, si fitur MFCC ini adalah mereplikasi sistem pendengaran manusia. Jadi ketika kamu mendengarkan seseorang, si MFCC ini sebetulnya mereplikasi ya, mereplikasi gimana caranya orang mendengar ucapan orang lain. Ya, baik ucapan maupun musik juga digunakan. Jadi hebatnya MFCC itu apa? Itu male frequency itu hebatnya adalah mereplikasi, mengadopsi ya sistem pendengaran manusia itu sendiri. Ya, kemudian memisahkan ya antara source dengan filternya itu sendiri. Artinya kita kan ada vocal source, ada vocal track ya. Nah, jadi si MF itu termasuk fitur yang dihasilkan dari vocal track, bukan dari vocal source. Kalau dari vocal source itu biasanya pitch, yang berarti kita pitch. Nah itu dari si pita suaranya. Tapi kalau si MFC lebih ke vocal tracknya. Jadi saluran vokalnya itu sendiri. Dalam hal ini adalah saluran pernafasan. Ya, sebenarnya kita bahas ada faring seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ada inverse discrete Fourier transform, IDFT, inverse discrete Fourier transform, kemudian DCT, discrete Gaussian transform, decorrelate the features improve diagonal assumption in HMM modeling. Jadi pada saat kita menggunakan inverse discrete Fourier transform dan discrete Gaussian transform, gunanya apa? Baik lagi kita menggunakan banyak-banyak filter nih. Misalkan menggunakan 30 filter. Nah, kemudian nanti dikompres sedemikian rupa oleh algoritma inverse discrete Fourier transform atau discrete Gaussian transform biasanya menjadi 13 koefisien. Artinya si fitur MFCC ini memiliki 13 dimensi. Ya, nah sebagai alternatif ada juga PLP, perceptual linear prediction gitu kan. Ya, atau LPCC, linear kan ya, prediction code coefficient seperti itu. Nah, tapi baik lagi, ya, cuman ini lemahnya MFCC, ternyata dia punya kelemahan. Dalam artian dia punya kekurangan, dia itu kalau ada noise udah akurasinya akan drop banget. Tapi baik lagi kita bahas kemarin kan, ada namanya noise cancellation, noise reduction. Nah, jadi banyak penelitian yang membahas noise cancellation, sehingga MFCC yang paling populer dibandingkan dengan fitur-fitur speech yang lainnya. Kenapa? Tadi baik lagi kan ada noise cancellation. Kalau zaman dulu, sorry to say, kalau kita menggunakan telepon rumah, kita telepon sama teman kita, sekarang nggak bunyi. Apalagi kalau hujan gitu kan. Rasa nggak?
Ya, kemudian kalau telepon dari handphone di pinggir jalan, gitu kan. Untuk saat ini luar biasanya, mic-mic saat ini tuh udah punya teknologi namanya noise cancellation. Makanya ketika kita telepon dari handphone tuh biasanya itu bersih. Kecuali kalau noise-nya sangat kuat, nah itu beda lagi ceritanya. Ya, pada umumnya, ya kalau di jalan raya ya noise-nya kuat banget ya. Jadi udah keburu ketimpa gitu kan dengan tadi ada background noise, ada crosstalk noise, ada noise-noise lainnya yang sulit untuk diredam gitu kan, seperti itu, di cancel seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Jadi kenapa kita menggunakan FC ya, efficient to compute, incorporate a perceptual frequency scale, kemudian separate the source and filter, kemudian decorrelate the features, improve diagonal assumption in HMM modeling. Ya, yang lainnya selain FC apa? FPLP, perceptual linear prediction, seperti itu. Nah, Pak pada baik lagi sekarang banyaknya pakai MFCC dan ada namanya pernah ada penelitian setelah ini, ada namanya GFCC gamma tone frekuensi septral coefficient. Mereka mengklaim menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan MFCC. Tapi setelah ada penelitian-penelitian lainnya ternyata MFCC justru yang outperform, dalam artian MFCC menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari GFCC. Tapi di penelitiannya ada GFCC juga. Nah, ini baik lagi ya, bisa dijadikan sebagai acuan kalau kalian membandingkan fitur MFCC dibandingkan dengan fitur GFCC, gamma tone frekuensi septral coefficient. Cuman yang dibahas di pertemuan ini lebih ke MFCC itu sendiri, karena ini adalah yang paling populer, paling sering digunakan, dan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ya secara spesifik tentang si fitur MFCC itu sendiri. Ya, oke. Jadi lebih spesifik ke si fitur MFCC itu sendiri. Oke, yang pertama itu dia menggunakan window size, ukuran window size-nya. Ingat seperti yang saya bilang, yang namanya sinyal ucapan itu adalah domainnya waktu, time domain. Makanya ada durasi. Ya, ada durasinya. Misalkan durasinya apa? 2 detik, 3 detik, 5 detik, 7 detik, atau bahkan 1 menit gitu kan, seperti itu. Ya, jadi dia time domain. Ya, dia ada di domain waktu. Oke. Nah, untuk bisa kita ekstraksi si fitur MFCC-nya, kita harus melakukan apa? Windowing. Nah, windowing itu kita pecah si sinyal ucapan yang 1 detik itu, misalkan 1 detik ya, dipecah menjadi frame-frame kecil yang ukurannya 25 milisecond. Oke, ngerti ya? Jadi, window size-nya, ukuran frame-nya adalah 25 milisecond. Kalau 1 detik, berarti kan 1000. 1000 dibagi 25 sekitar 40. Ya, 40 frame. Kalau tanpa window shift. Window shift artinya apa? Overlap. Nah, baik lagi. Sinyal ucapan ketika dipotong-potong, dimungkinkan dia itu nggak continue. Sedangkan karakteristik sinyal ucapan adalah continuous signal. Jadi sinyal yang sifatnya continue, nyambung kan ya, tek 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 gitu kan. Makanya ditambahkanlah window shifting. Window shift sebesar 10 milisecond. Nanti kita bisa lihat. Ya, jadi window size-nya ukuran frame-nya 25 milisecond, overlap-nya 10 milisecond. Oke, window size-nya 25 milisecond, overlap-nya 10 milisecond. Artinya dalam 1 detik akan ada lebih dari 40 frame. Kenapa? Karena ada overlap. Ngerti ya? Kemudian di preamplification coefficient sekitar 0,95 sampai 0,97. Tujuannya apa? Kita akan menguatkan sinyal-sinyal yang di frekuensinya lebih tinggi. Karena sinyal ucapan itu sangat dominan di frekuensi rendah. Kemarin kita pernah nggak lihat? Ya, di frekuensi rendah itu dia sangat kuat energinya. Di frekuensi-frekuensi tinggi dia itu lemah. Makanya perlu di preemphasis. Ya, di istilahnya ditingkatkan si energinya pada frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Dalam artian bukan 20 kHz, tapi frekuensi ucapan di frekuensi tingginya ucapan gitu kan. Sekitar kan 50 sampai 550 seperti itu. Nah, kita perlu kuatkan. Ya, dikuatkan si energinya, takutnya hilang. Kalau hilang, nanti informasi yang mau kita ekstrak itu hilang. Paham ya? Kalau gambar itu paling kita dilasi. Ada nggak? Kalau digambar, penebalan, erosi, dilasi, ingat nggak? Halo, waktu kan di image processing. Iya, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Ada erosi kan dikurangi si gambarnya. Ada dilasi itu ditambahkan. Justru tambahan ini biar nanti apa yang hilang jadi nggak hilang gitu. Nah, jadi informasi-informasi seperti itu. Sama ini juga di preemptive seperti itu. Jadi sinyal ucapan manusia itu kuat di frekuensi rendah.
Ketika di frekuensi yang lebih tinggi, cenderung energinya hilang. Lemah gitu kan ya, bukan hilang, lemah. Karena lemah, saya harus pre-emphasis, dikuatkan si energinya. Supaya nanti di frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi, si informasinya nggak hilang gitu kan. Nah, makanya itulah tahap pre-emphasis itu tugasnya seperti itu. Oke, koefisien di 0,95 sampai 0,97. Kenapa nggak satu? Kalau satu ya hilang semua nanti kan. Kan di ini ya, kalau satu ya hilang semua seperti itu. Kalau nol ya nggak ngefek seperti itu. Nah, CMS itu pada umumnya dia itu memiliki 12 koefisien. Oke, pada umumnya memiliki 12 koefisien dan satu koefisien energi. Nah, makanya suka ada di dalam penelitian-penelitian di jurnal-jurnal, loh kok Pak ini koefisiennya MFC 13 dimensi? Iya, dimensi yang pertama biasanya energinya. Dimensi berikutnya adalah MFCC-nya. Oke, jadi kalau ada di penelitian, Pak, Bapak di sini kan dibilang MFCC 12 dimensi. Oke, memang MFCC 12 dimensi. Nah, ditambah satu dimensi lagi namanya energi. Nah, ada juga penelitian-penelitian yang menggunakan 13 dimensi, ada yang 12 dimensi. Kalau 12 dimensi, energinya diabaikan. Ada juga menggunakan 13 dimensi, artinya energinya dibawa. Biasanya, frekuensi yang energi ini di frekuensi yang pertama, di indeks yang ke-0. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada fitur lainnya, yaitu delta MFCC features. Nanti kita bahas. Ya, jadi ada delta, ada double delta, delta, delta. Jadi kalau kita bisa lihat, di sini ada 39 koefisien. Ya, jadi ada 39 koefisien, ada 39 dimensi yang membentuk si MFCC itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam penelitian-penelitian cuma digunakan 12 dimensi MFCC saja, yang lainnya diabaikan. Pak, kenapa pakai 39 dimensi? Biasanya ya dalam sebuah penelitian kecenderungannya gitu ya, menggunakan dimensi yang lebih tinggi 39 menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Pada umumnya seperti itu. Tapi komputasinya akan lebih lama. Kenapa? The curse of dimensionality. Ada yang namanya kutukan dimensi. Ya, jadi semakin tinggi jumlah dimensinya, semakin lama komputasinya, ya for sure. Kalau misalkan kita gambar lebar sama tinggi, berarti kan X, Y, dua dimensi. Itu nested loop nggak? For di dalam for. Halo, kalau kalian disuruh bikin ya serangkaian apa, misalkan angka 1, 1, 2, atau bintang-bintang-bintang itu pakai nested loop nggak? Halo, for di dalam for. Ketika kalian belajar pemrograman di awal-awal lah semester 1, semester 2 kayaknya, kalian belajar gimana caranya bikin bintang yang berbentuk segitiga, makin ke bawah makin panjang bintangnya. Nah, itu kan nested loop. Karena baik lagi ada lebar, ada tinggi. Nah, ini kebayang 32, 39 dimensi. Akan ada berapa for gitu kan. Ya, ada namanya the curse of dimensionality, artinya apa? Ya bisa ON, O pangkat N malah, eksponensial. Ya, jadi O pangkat N. Oh, ngeri. Ya, bukan ON kuadrat lagi, tapi O2 pangkat N eksponensial. Ya, ini terjadi. Baik lagi ya, makanya ternyata ada penelitian-penelitian juga gimana caranya untuk mereduksi dimensinya. Ya, contohnya pakai namanya PCA. Pernah dengar ya? Ya, dimensional reduction. Ya, mereduksi dimensinya yang dari 39 jadi berapa. Tapi kalau di image kerasa banget. Tapi kalau di sini sih 39 yang akan terlalu lama banget. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang bertanya? Halo? Halo? Belum ada? Kemana kita lanjut? Oke. Nah, ini adalah discrete representation of signal. Ya, discrete representation of signal. Kita bisa lihat. Oke. Ini sinyal berupa sinyal analog kan? Ya, continuous sound pressure wave. Gelombang suara. Si gelombang suara ini nanti di-capture. Ya, di-capture, di-acquisition oleh namanya microphone. Kemudian nanti dia akan ubah dari si sinyal analog ini menjadi bentuknya discrete digital. Oke, kita bisa lihat caranya gimana? Ya tadi diambil. Oke, dari S1 sampai S yang ke N. Diambil apa nilai-nilainya? Ya, S1 diambil ke sini, di plot S2 di sini namanya apa?
kita akan sampling ya. Sampling kemudian dikuantisasi. Ya, samplingnya berapa? Misalkan suka ada. Kalau kita dengar lagu MP3, masih ingat? 144 kHz. Artinya dalam 1 detik ada 144.000 titik. Wih, ngeri. Makanya bukan MP3, CD audio. CD audio ya. Makanya size-nya gede banget ukurannya kalau kita di CD audio. Satu CD isinya 18 lagu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau MP3 bisa 200 sampai 300 lagi. Kenapa? Ya tadi balik lagi. Jumlah sampel yang diambil dalam 1 detik itu adalah besar. 144.000 misalkan. Berarti dalam 1 detik ada 144.000 titik. Nah, kalau yang ini adalah misalnya sinyalnya, sinyal analog di capture oleh mikrofon, diubah ke dalam bentuk discrete. Nah, dari S1 sampai ke S yang ke N. Di mana ini di S1 adalah nilainya ada amplitudonya, naik gitu kan. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat, nah ini sampling. Ya, analog to digital kita bisa lihat. Ya, digitizing the signal. Ya, ini penting juga ini kalau ditanya seperti apa. Contohnya kalau kan belajar di image processing ada kan sampling juga. Nah, kalau di sini adalah speech signal, sinyal ucapan. Gimana caranya kita digitizing? Ya, digitizing the signal analog to digital seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Yang pertama kita lakukan sampling. Oke, sampling measuring amplitude of signal at time t. Ya, measuring amplitude ya, measuring amplitude of signal at time t. Ya, jadi kita ukur amplitudo ya yang ada di sinyal itu dalam satu satuan waktu T gitu kan. Nah, contohnya kita bisa lihat 16.000 Hz. 16 kHz. Artinya, ini wideband ya, yang biasa digunakan di sinyal ucapan itu 16.000 Hz atau 8.000 Hz. Karena dengan 8.000 dan 16.000 sudah cukup. Pak, kenapa nggak 32.000? Dengan 8.000, 16.000 sudah cukup. Ngapain kita kasih yang tinggi-tinggi? Karena semakin tinggi, ya, si frame samplingnya akan mengakibatkan jumlah komputasi yang semakin banyak nggak? Halo? Halo? Kalau frame samplingnya semakin tinggi, jumlah komputasinya makin banyak nggak? Oh iya. Misalkan 32.000, berarti apa? Ada 32.000 titik dalam 1 detik. Kalau di sini 8.000 sama 16.000. Artinya ada 8.000 titik ya. Enggak, ini beda ini sampling pada saat kita mengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Bukan pada saat learning-nya gitu. Ngerti ya? Jadi pada saat kita melakukan apa? Mengcapture, ya, melakukan sampling dari data analog ke digital seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Nah, biasanya kalau telepon itu 8 kHz. Kalau mikrofon seperti yang kita bisa lihat yang terdengar adalah 16 kHz. Ya, kenapa? Need at least 2 sample per cycle gitu. Ya. Max measurable frequency is half sampling rate. Human speech itu kan ya less than 10,000 Hz. Ya, dia bilang human speed itu di bawah 10.000 Hz, bahkan 50 sampai 50 Hz gitu kan. So need max 2 kilo, kan ya, 20 kilo, kan ya. Telepon filter at 4 kilo, so gitu kan ya. Jadi 2 kalinya. Jadi kalau kita dari surat telepon itu sebenarnya butuh 4.000 cukup, tapi kan kita harus kalikan 2. Kenapa? Need at least 2 sample per cycle. Jadi kita membutuhkan 2 sampel dalam satu siklus. Makanya dikali 2. Oke, sebenarnya kalau telepon ya 4.000. 4.000 kali 2 8.000. Jadi biasanya untuk sinyal ucapan dari telepon itu 8.000 Hz cukup. Tetapi di dalam yang namanya mikrofon itu sekitar 16.000 Hz. Artinya kita akan ambil 16.000 titik dalam 1 detik. Ya, detik itu pakai sampel. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Sampling? Halo? Oke. Oh, Pak Heri. Ya. Kenapa harus 2 sampel Pak setiap siklusnya? Nah, kan kalau namanya gelombang dia naik turun nggak? Iya, naik turun Pak. Nah, itu ngerti nggak? Kan 2 siklus. Ya, ini Oh. ada 1 siklus, 2 siklus kan. Oh iya, Ya. Oke. Seperti itu. Bisa lihat. Oke. Nah, kemudian kita kuantisasi. Oke, dikuantisasi. Nah, tadi kan samplingnya 8.000 sama 16.000. Artinya kalau 8.000 berarti saya akan ambil 8.000 sampel dalam 1 detik.
Kalau 16.000 berarti saya akan ambil 16.000 sampel dalam 1 detik. Kalau kuantisasi kita ubah si sinyal analog itu menjadi dalam bentuk discrete. Nah, artinya apa? Kita ubah. Representing real values of each amplitude as integer. Jadi apa? Mengambil nilai si masing-masing amplitudo di sinyalnya. Ya, misalkan dalam bentuk integer. Oke, kalau 8 bit berarti kan 2/8. 2/8 kan 256. Artinya dari min 128 sampai 127. Kalau 8 bit. 2/8 kan 256 kan? Sama 0 kan dihitungnya. Pak, kenapa 127 kan sama 0? Jadi kan 128 min 18 sampai 0 itu kan 129. 129 sampai 127 1256. Atau 16 bit. Jadi 2/16. Ya sekitar 64.000 ya. 64.000 sekian lah gitu kan ya. Kita bisa lihat. 65 malah. 65.500 berapa gitu. Apalagi saya. Pokoknya kalau kita bisa lihat. Ya, jadi 2/16. Nah ini dikuantisasi. Diambil apa nilai integernya. Yang memang merepresentasikan masing-masing amplitude-nya gitu kan. Amplitudonya. Ya, kemudian formatnya apa? Ada 16 bit PCM, 8 bit MU, lalu compression seperti itu kan. LSB sama MSB ini tekniknya least significant bit sama max significant bit gitu kan. Beda. Tergantung apa nanti si arsitektur si prosesornya seperti itu. Nanti ada header juga, ada raw header. Microsoft itu biasanya .wav. Kalau Sun Microsystem atau Apple itu apa? Kalau itu IVE ya kalau salah ya. Ya kalau misalkan Apple itu kan. Apple Sun itu .au seperti itu. Tapi kita bisa pakainya pakai .wav seperti itu. Kenapa Pak, saya mau nanya. Ya. Kenapa kuantisasinya tuh mulai dari minus gitu, Pak? Maksudnya apa minus? Kalau amplitudo kan naik turun kan? Iya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi gini. Ya. Nah, ini. Nah, ini kan amplitudo kan naik turun. Ngerti nggak? Jadi kan ini 0 di tengahnya kan? Ya. Iya. Kalau sinyalnya naik turun kan, kalau turun berarti minus nggak? Minus sih, iya. Di bawah 0 kan minus kan? Kan kalau misalkan dia plus semua berarti kan yang paling kecil 0 kan? Berarti 0 di sini. Iya. Sedangkan sinyal ucapan kan garis tengahnya 0, betul nggak? Betul. Nanti dia naik turun. Nah, Pak, tapi kalau 0 suara, kalau misalnya dia di sebuah waktu gitu, dia nggak ada suara kan dia mendekat ke 0 kan? Kalau nggak ada apa? Nggak ada energi. Di gelombang itu mendekati ke 0. Iya. Itu kan artinya nggak ada suara. Kalau minus artinya apa? Lebih nggak ada suara kayak gitu gimana? Nah, kalau minus kan gini, kalau suara itu kan ini kan bentuk sinyalnya. Berarti nggak bentuk sinyalnya, bukan berarti nggak ada suara. Oh. Kalau di 0 itu nggak ada aktivitas kan, dia diem gitu. Iya. Oh. Kalau ada aktivitas dia naik turun kan? Kan iya, ada juga gelombang. Oh. Ngerti ya? Oke. Nah, nanti kalau misalkan dikuantisasi dapat si amplitudonya nanti berubah menjadi magnitude. Nah, kalau magnitude itu berarti biasanya berupa bilangan positif. Nggak ada negatif. Tapi ini kan amplitudo. Amplitudo kan naik turun, betul nggak? Gelombang kan gitu. Iya. Kan gelombang sinyal ucapan. Kan wave, sound wave seperti itu. Ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Ini si teknik ininya. Teknik LSB sama MCB-nya beda. MSB gitu kan, least significant bit sama maximum significant bit. Ya, kita bisa lihat nih headernya. Nah ini masukin biasanya makanya saya bilang kalau ada file-file ucapan itu kalau direkam itu suka ada headernya, metadata. Ya metadata ya. Contohnya kalau lagu MP3 kita ambil filenya, meskipun nama filenya apa juga nanti suka muncul nggak nih artisnya siapa, albumnya apa. Kadang liriknya juga disampaikan di situ gitu kan. Pernah lihat nggak? Ya biasanya itu ada metadatanya. Nah biasanya itu juga pada saat kita rekam ada metadatanya gitu kan. Ya itu buat kayak digital forensik lah. Biar tahu nih file ini ambil kapan. Biasanya ada metadatanya seperti itu. Oke, seperti itu kita bisa lihat. Nah ini ternyata kita bisa discrete representation of signal kita bisa lihat ada yang namanya byte swapping gitu kan. Jadi ada little endian sama big endian. Nah ini tekniknya pada saat si byte itu di swap seperti itu. Ya, kemudian some audio format have header. Tadi sudah saya jelaskan, masing-masing nanti punya headernya. Di mana headernya itu berisi metadata. Jadi data of data. Ya, jadi kalau misalkan kita ngerekam suatu file, nanti biasanya itu nanti metadatanya disimpan ke dalam file headernya. Ya, nanti makasih bilang ada ASP, ada MS seperti itu. Kemudian noise manipulation tools itu apa? Ya tadi semakin tinggi sampling rate-nya semakin bagus kualitasnya. Halo.
Semakin tinggi sampling rate-nya, semakin bagus nggak kualitasnya? Oh, pasti. Contohnya kalau gambar, semakin tinggi pixelnya makin bagus nggak? Iya. Nah, jadi kalau sampling itu mirip kayak pixel ya. Paham? Ya itu ilustrasinya gitu kan. Semakin tinggi sampling rate-nya semakin bagus. Kenapa? Sih di audio. Dia kalau nggak salah 144.000 ya. Nah, berarti apa? Ada 144 sampel dalam satu detik. Ngeri banget. Ya, seperti itu. Kemudian convert speech format. Kita bisa lihat ada dari WAV. Dari WAV kemana? Oh, misalkan, aduh ke MP3. Ya, kalau dari MP3 ke WAV dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Seperti itu. Tapi ini yang penting yang ini ya. Yang penting yang ini nih. Jadi sampling, quantization. Sampling, quantization. Kalau ini akan terlalu dibahas dalam penelitian, tapi kalian tahu juga gitu kan ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke MFCC-nya. Mel Frequency Central Coefficient. Ya. Most widely used spectral representation in automatic speech recognition. For example, kita bisa lihat ada sebuah yang namanya sinyal ucapan, speech signal. Dilambangkan dengan X dalam kurung N. Ya, jadi si XN merupakan sinyal ucapan. Oh, di pre-emphasis. Buat apa sih di pre-emphasis? Nanti kita bahas lebih spesifik di slide-slide berikutnya. Artinya, ingat, sinyal ucapan itu energinya kuat di frekuensi rendah. Ketika ada bagian-bagian di frekuensi yang lebih tinggi, energinya itu lemah. Karena lemah, saya perlu tingkatkan. Kenapa? Sebab ada informasi penting di situ. Kalau sampai hilang, nanti informasinya ikut hilang. Seperti itu. Nah, makanya dia pre-emphasis. Oke, setelah di pre-emphasis, nanti kita Windows. Ingat, dibilang dari awal, sinyal ucapan itu sifatnya continuous. Sinyal ucapan itu continuous. Ketika kita potong-potong, nanti kan terjadi apa? Oh, continuous kan bersambung ya. Nah, ketika kita potong, nanti bisa aja dia jadi nggak bersambung. Makanya kita lakukan window. Ini kita bisa windowing namanya. Ya, jadi pre-emphasis, di windowing, kemudian window itu apa? Jadi potong-potong, kemudian kita kasih filter juga, window juga. Ya, jadi selain framing and windowing namanya. Framing and windowing. Framing dipotong-potong, kemudian windowing. Dikasih sebuah efek windows. Gunanya apa tadi? Biar sinyal ucapan ini tetap terasa kontinunya gitu, seperti itu. Oke, kemudian nanti energinya diambil ke sini. Nah, jadi si energi itu langsung diambil ke sini, jadilah yang namanya energi yang ketai gitu kan. Kemudian discrete Fourier transform. Oke, diubah si sinyal ucapan ini. Tadinya time domain. Ya, tadinya time domain diubah menjadi frekuensi domain. Kenapa? Ingat, kalau kita masuk ke time domain, orang itu ngomongnya beda-beda nggak? Misalkan kayak WMP, misalkan. Kalau WMP itu ngomongnya dia itu lebih panjang. Ya, hari ini hari Senin. Kalau saya hari ini hari Senin. Nah, misalkan kalau WMP hari ini hari Senin. Kalau saya hari ini hari Senin. Sebenarnya sama nggak yang saya ucapkan dengan WMP? Sama. Tapi kalau kita main di time domain pasti ngaco. Kenapa? Tadi kan yang di WMP itu panjang. Kalau yang saya pendek. Nah, makanya kita ubah menjadi domain frekuensi. Tujuannya apa? Untuk mengekstrak nih. Ya, mengekstrak apa frekuensinya. Kenapa? Manusia itu ketika mendengarkan suara orang lain itu yang dilihat sudah bukan waktunya, tapi apa frekuensinya. Meskipun waktu ya durasinya, tapi tetap ketika yang kita dengar adalah frekuensinya. Nah, makanya kita perlu ubah yang tadinya time domain ke frekuensi domain dengan algoritma discrete Fourier transform. Atau sekarang, karena discrete Fourier transform ON kuadrat, ya oke, diubah menjadi O n log n dengan algoritma fast Fourier transform. Jadi Fourier transform banyak ya, banyak ininya variannya. Nah, nanti kalau kita implementasikan diganti dengan FFT, fast Fourier transform. Kalau discrete Fourier transform tadi log ON kuadrat kompleksitasnya. Kalau dengan fast Fourier transform jadi ON log n, seperti itu. Oke, lebih cepat ya. Oke, kemudian di mail filter bank kita lakukan dengan filternya, kemudian di log. Nah, disinilah kita kompres dengan algoritma inverse discrete Fourier transform atau bisa menggunakan juga algoritma discrete Gaussian transform. Tugasnya apa? Mengkompres. Ya, yang tadinya filter banknya misalkan kita pakai 40, 30, 60, nah dikompres demikian rupa jadilah 12. Nah, jadilah 12 fitur MFCC. Kalau yang energi 1, berarti ada 13 fitur. Nah, kemudian diturunkan. Nah, diturunkan
dengan menghasilkan delta MFCC. Dari 13 ditambah 13 jadi 26. Kemudian diturunkan juga jadi delta MFCC. Jadilah 13 baru lagi. Kan 13 tambah 13 26. 26 tambah 13 39. Nah, jadilah yang tadi saya bilang totalnya ada 39 dimensi, di mana 13 dimensi menunjukkan si MFCC plus energi, 13 dimensi berikutnya adalah delta MFCC plus delta energi, 13 dimensi terakhir adalah delta MFCC dan delta energi. Ya, makanya nanti menghasilkan 39 koefisien. Artinya si MFCC ini memiliki dimensi sebesar 39 dimensi atau menghasilkan yang namanya 39 fitur. Oke, seperti ini paham? Pak Heri, Ya. itu yang energi itu maksudnya apa Pak ya? Nah, kalau yang namanya energi ini gini, kan ini kan kita bisa lihat, misalkan, kan udah di framing ya, framing itu dipotong-potong ya, jadi 20 milisecond, ya, kemudian dikasih efek Windows-nya, Hamming Windows, gitu kan ya. Ya. Kemudian kita ambil ekstrak energinya, diambil energinya. Oh. Nah, energi itu contohnya kan ada tadi amplitude ya. Nah, diambil jadi namanya magnitude-nya. Biasanya kalau magnitude itu adalah dikuadratin. Sebetulnya dikuadratin gitu Pak? Ya, kalau nggak dia dibikin absolut. Oh. Absolut. Iya. Diambil misalnya tadi minus 127. Oh, dia absolutnya jadi 127 gitu kan, bisa juga seperti itu. Jadi ambil si energinya gitu ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, tapi itu sederhananya seperti itu, Anjaya ya. Tapi nanti ada hitung-hitungannya gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke, Pak. Oke, kita bisa lihat. Saya mau nanya. Oke, silakan. Itu kan diturunin Pak ya, dari energi sama si hasil dari Fourier transformnya. Ya, dari inverse Fourier transformnya. Kalau digambar tuh kita di derivatif tuh dia bakal dapat H-nya. Kalau di suara itu gimana Pak ininya, intuisinya gitu dari turunannya? Jadi gini, nanti kan saya dapat ya, nanti ada di slide terakhir ya, bentar ya. Sorry. Nah, ini. Misalkan ini frekuensi ya, ini salah ini. Ini frekuensi ya, bukan koeferensi. Oh ya. Ya, di frekuensi misalkan ini kan ada nilainya kan. Misalkan 13 dimensi ya. Iya. Ya, nah ini misalkan dimensi yang pertama yang merah berarti energi gitu kan ya. Ya, ini yang hijau berarti dimensi yang ke-13. Oke. Nah, ini kan dari satu frame ke frame yang lain, betul nggak? Ini Iya, frame Pak. yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ngerti ya? Iya. Nah, ini kan jadi kita ambil deltanya, kecepatannya. Oh. Gimana caranya? Ya ini dengan rumus ini. C T plus 1 di koefisien ya. Koefisien di time plus 1 berarti kan ini. Ya. Yang plus 1 ya dikurangi. C time minus 1 ini kan. Kemudian dibagi 2 gitu. Oke. Ngerti ya? Ya. Seperti itu. Ya ini sederhananya seperti itu gitu kan. Nanti di sini ada apa? Si delta YT-nya kan. J sama dengan ini sigma kan. Sigma berarti kan looping kan, memang for kan. Dari M min P, P gitu kan. M kan ya, dot product YT min M dalam kurung J gitu, seperti itu. Paham ya? Oke, Seperti Pak. itu. Di mana si YT itu kan si ini MF streamnya kan. Seperti itu. Nah, ini contohnya gitulah, sederhananya seperti ini. Oke. Paham ya? Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Mau kita lanjut? Oke, si pre-emphasis tadi bilang apa? Boosting the energy in the high frequencies. Ini high frequencies itu bukan berarti 20 kHz, hati-hati ya. Di sinyal ucapannya, ngerti nggak? Ya, jadi si energi di sinyal ucapan ini, di frekuensi yang tinggi ini saya boost energinya. Kenapa? Tadi saya bilang, sinyal ucapan cenderung energi itu di frekuensi rendah wattnya. Sedangkan di frekuensi yang tinggi itu, dia lemah. Ketika lemah, bisa hilang. Paham ya? Makanya perlu di boost. Boosting di energi gitu kan. Why do this? Gitu kan. Pertanyaan itu kan. The spectrum for voice segment has more energy at lower frequency than higher frequencies. Nah, tadi saya bilang. Jadi, sinyal ucapan itu cenderung apa? Energinya kuat di frekuensi rendah.
dibandingkan dengan frekuensi tinggi. Nah, this is called spectral tilt. Tilt itu kan kayak slope ya, kayak apa ya namanya? Ibaratnya mah apa namanya? Terselip lah. Apa yang namanya? Soledat bahasa Indonesia, soledat apa ya? Slip lah gitu ya. Ya. Jadi kayak jatuh gitulah seperti itu ya. Jadi spectral itu langsung lonjakannya tinggi. Karena lonjakan tinggi itu spectral tilt is caused by the nature of glottal pulse. Nah, jadi karena balik lagi karena kita punya glottal pulse ya. Ya jadi si energinya itu kuat itu di frekuensi yang rendah. Ketika dia tinggi, langsung kayak hilang gitu kan. Gitu kan seperti itu ya. Makanya perlu di boosting. Ya, boosting high frequency energy give more info to acoustic model. Improve phone recognition performance. Nah, baik lagi itu berhubungan dengan phoneme. Nah, si phoneme ini ya dihasilkan adalah gabungan dari energi di frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Ya, nah tapi baik lagi karena frekuensi rendahnya kuat, frekuensi tingginya bisa apa? Tadi spectral tilt. Jadi ibaratnya kayak nggak dianggap lah hilang, cus, lenyap gitu kan seperti itulah. Seperti makanya perlu dikuatkan si energi di frekuensi yang lebih tinggi. Dalam artian bukan berarti 20 kHz tapi frekuensi tinggi dari sinyal ucapannya gitu kan. Paham ya? Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini misalkan saya punya sebuah potongan fonem dari vokal A. Gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat. Ini kan domainnya ada frekuensi. Ya, frekuensi ya, kita bisa lihat. Desibel itu kan sound pressure level. Desibel itu semakin tinggi desibelnya, semakin tinggi kualitas audionya. Dan artinya semakin mudah kedengaran gitu kan. Ya, semakin tinggi desibelnya, semakin bisa didengarkan oleh manusia dengan baik gitu kan. Nah, di sini desibelnya rendah nggak? Halo? Rendah nggak ini? Rendah ya? Nah, ketika itu kemudian ditambahkanlah si pre-emphasis. Naik nggak ini? Bentuk sinyalnya ada yang berubah nggak? Oh, berubah ya. Tapi kalau kita bisa lihat, ini mirip nggak bentuk sinyalnya? Bentuk sinyalnya ya, mirip nggak sama yang ini? Mirip, tapi dia naik desibelnya. Artinya dia akan lebih mudah didengarkan dibandingkan dengan sebelum di pre-emphasis. Kenapa? Desibelnya itu sampai minus. Kalau desibelnya minus itu ibaratnya suaranya nggak kedengaran banget gitu kan. Ya, ketika dikasih efek pre-emphasis, nilai desibelnya naik. Kita bisa lihat. Ketika naik, si suaranya ini, si vowelnya lebih kedengaran. Dibanding, bisa aja kan? Oh, gitu, seperti itu. Ya, sampai ini paham? Nah, kita bisa lihat. Ini frekuensi rendah nih. Ini kuat nggak di sini? Halo, halo. Ini energinya nih. Kuat nggak ini? Ini lihat. Ini di frekuensi rendah. Ini kan frekuensi tinggi kan? Ini frekuensi rendah. Kuat nggak di sini? Sebelum di pre-emphasis. Kuat ya? Nah, ini spectral tilt. Apa? Dia kayak slope. Jatuh gitu kan. Jatuh kan? Hilang. Gitu kan. Slip lah, slip tuh slip. Kayak langsung turun ke bawah. Ya, dia itu sangat kuat di frekuensi rendah. Lihat nih frekuensi rendah. Kelihatan nggak kursor saya? Halo? Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan kita bisa lihat di frekuensi rendah, dia energinya kerasa banget. Tetapi ketika masuk ke frekuensi yang tinggi, dia hilang. Kenapa hilang? Desibelnya kecil banget. Ketika desibelnya kecil banget, nggak akan kedengeran, bro. Nah, makanya perlu di pre-emphasis. Nah, ketika di pre-emphasis, sinyal rendah ikut naik juga. Tapi yang lain naik nggak? Naik, kenapa? Jadi bisa didengerin juga ternyata. Karena baik lagi, semakin tinggi nilai desibelnya, berarti semakin bisa didengarkan oleh manusia. Oke, sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Halo, ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Nggak ada? Kembali kita lanjut. Oke, ya tadi pre-emphasis, ingat ya. Baik lagi, sinyal ucapan secara alami dia itu kuat di frekuensi rendah. Ini kan rendah dari 0 sampai 22.000. Di sini nggak kedengeran lah. Ya udah 22.000 akan kedengeran sama manusia kan 20 kHz. Tapi ternyata dinaikin kedengeran juga, tapi tetapnya desibel di bawah ya, nggak akan kedengeran. Nah ini berarti kan di frekuensi rendah dia kedengeran. Tapi ada juga yang hilang, kenapa? Nilai desibelnya kecil. Oke. Ketika saya lakukan pre-emphasis, dia naik energinya di masing-masing frekuensi. Jadi kedengaranlah sampai sini.
Ya, ini frekuensi yang tinggi ya baik lagi sinyal ucapan, baik lagi kan seperti saya bilang itu ada sekitar apa? Sampai 50 seperti itu. Bisa aja ada yang lebih, bisa aja. Cuman pada umumnya seperti itu. Oke? Nah, setelah preemphasis kita akan masuk ke level yang namanya framing and windowing. Oke, apa sih framing? Oke, kita bisa lihat. Oke, tadi dibilang berapa window size-nya? 20 millisecond. Kita potong nih. Oh, 20 millisecond. Nah, nih. 20 millisecond, 25 ya, 25 ini 20 kan? Ini berarti 10.000 ya. Ya misalkan. Oke, berarti 25 millisecond. Ya berarti 250 kan di sini misalkan. Oke. Berarti nanti kita bisa lihat, nah si B-nya itu si Windows Shift overlap-nya. Jadi ini 25 millisecond. Nah, si Windows Shift-nya, si overlap-nya 10 millisecond. Paham? Halo, halo, halo. Paham? Jadi saya potong sinyal ucapan ini menjadi sebuah Windows, sebuah frame. Frame-nya ukurannya 25 millisecond. Tetapi untuk menjaga sinyal ucapan tetap continue, makanya saya tambahkan apa? Sebuah Windows Shift overlap. Ini overlap nggak yang ini sama yang ini? Ini overlap nggak ini sama ini? Ini overlap nggak ini sama ini? Ini overlap nggak? Ya overlap. Overlapnya berapa? 10 millisecond. Oke, sampai sini paham? Halo. Nah, kemudian si Windows, si frame ini saya ubah. Ini kan si ucapannya. Nah, kemudian saya petakan. Ya, ingat dalam satu apa? Detik ada 16 apa? Ribu. 16 ribu. 16 ribu dibagi 25 berapa? 40 ya berarti ya? Ada 320 kan? Halo, halo. Ini jangan, ini jadi 8.000 nih lah, anggap 8.000 ya. 8.000 sampel per second. 8.000 Hz kan? 8 kHz ya. Oke. Kemudian saya potong 20 millisecond. Berarti kan dibagi 40, betul nggak? 1000 dibagi 25 berapa? 40. Berarti 8.000 dibagi 40 berapa? 200. Ngerti ya? Halo, halo. Nah, nanti di sini kita bisa lihat. Nah, ini dapatlah ya sampelnya, di jumlah sampelnya. Pokoknya 320 nih. Misalkan seperti itu. Ini 320 berarti kita bisa lihat, oke. Ya dapatlah 320-nya gitu kan. Si jumlah sampelnya. Tergantung dari siapa? Ya tadi ukuran si frame-nya. Halo, sampai sini paham? Paham, paham. Jadi ini jumlah sampel ya dari 0 sampai 200 bukan ya? Misalkan. Oh, ini 240 misalkan seperti itu. Nggak dihitung aja. Jadi dalam satu frame ini ada 200 berapa sampel gitu kan seperti itu. Oke? Ya, seperti itu. Nah, kemudian di windowing tadi kan dipotong-potong. Jadi window size-nya 25 millisecond. Window shift-nya 10 millisecond. Nah, kemudian di windowing. Windowing adalah memberikan efek filter. Nah, dengan menggunakan biasanya pakai Hamming windows. Nggak jarang pakai rectangular windows. Kalau ini rectangular apa? Ini tahu nggak ini simbol apa nih? Kurung kurawal, if. If 0 lebih kecil sama dengan n, lebih kecil sama dengan L minus 1, sama dengan 1. Else 0. Ini kalau yang rectangular windows. Kalau yang Hamming windows, nah ini kan windows ya. Windows kita bisa lihat 0,54 minus if gitu kan. If apa? 0 lebih kecil sama dengan n, lebih kecil sama dengan L minus 1 gitu kan. Ya, di mana n itu kan si itunya sinyalnya kan. Ini kan si window-nya kan. Di mana L apa? Oh, L berarti apa? Si energinya seperti itu. Ya, seperti itu kita bisa lihat. Oke. Nanti otherwise. Nah, dikalikanlah sedemikian rupa dengan rumusnya ini nih. Ini rumusnya si Hamming windows. Ya, nah dapatlah seperti ini. Yang ini rectangular window, ini biasanya pakai Hamming window yang ini. Nah, sinyal ucapannya jadi seperti ini. Jadi mulainya kan hilang dulu, lenyap kayak fade in fade out, gitu nggak? Ngerti ya? Nah, jadi memang biar dia itu kerasa continuous-nya gitu kan. Oh, dia naik tuh di Windows seperti itu. Ya, ya, ya. Frekuensi yang sama gimana? Ini kan motong dulu. Dia belum masuk ke frekuensi. Belum masuk ke frekuensi ini. Ini baru motong sinyal ucapannya. Ini belum masuk ke frekuensi. Ini baru motong ucapannya. Ya.
belum masuk ke frekuensi. Baru apa? Kan jumlah sampel adalah menentukan apa? Dari si tadi frame-nya kan. Kalau misalkan samplingnya 16 kHz, berarti kan dalam 1 detik ada berapa? 16.000. Nah, dalam satu satuan 25 milisecond tinggal bagi 16.000 dibagi 40, berarti apa? Misalkan, jadi apa? Ada 400 sampel. Seperti itu. Ya, dalam satu Windows. Tapi kan ini kan sebagai contoh aja, jadi 0 sampai 500. Seperti itu. Paham? Belum masuk ke frekuensi, ini baru masuk ke apa? Ke memotong sinyal ucapannya. Oke? Paham? Paham ya? Oke, ini time domain nih, belum frekuensi domain, hati-hati. Ini kan Windows in time domain. Time itu apa? Sampel, iya kan? Tadi 16.000 kHz, berarti ada 16.000 sampel dalam 1 detik. Kalau 2 detik, 32.000. Kalau 3 detik, ada 48.000. Kan dikali 16.000. 1 detik, 16.000. 2 detik, 32.000. 3 detik, 48.000. 4 detik, 64.000. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pak, tadi Ya. kalau 16.000, kan berarti 1 detiknya 16.000 titik ya Pak ya? Terus Windows size-nya misalnya 20 milisecond. 20. Ya, 20. Berarti 500 dulu. berarti 16.000 dibagi 20 gitu Pak ya? Ya, seperti itu. Satu, Enggak, kamu 20. Kalau 20 20 milisecond milisecond. mah 50 dong. Kan 1000 bagi 20, 50. 1000 bagi 20. Oh, 1 detiknya. Oh, iya, 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 iya. Kan Oke, 20 oke, oke. milisecond kan 1/50-nya kan. Oke, oke, iya, iya. 50. Ya, Iya Pak, oke. gitu. Oke? Ya, tergantung nanti seperti apa ya, nanti hitung-hitungannya ya sejumlah sampel tergantung nanti kamu ukuran Windows-nya berapa, jumlah samplingnya berapa. Kalau misalkan 16.000 berarti kan 16.000 dibagi 50. Jadi dalam satu frame ada 320 sampel. Kalau ukuran Windows size-nya 20 milisecond. Paham? Paham, paham? Paham ya? Ini contoh sampelnya aja gitu kan. Nanti sampelnya mah hitung aja sendiri nanti tergantung dari si samplingnya dalam artian 8 kHz atau 16 kHz. Kemudian Windows size-nya berapa? Kalau 20 dibagi 50, kalau 25 dibagi 40 gitu. Kalau 30 dibagi 33. Seperti itu. Paham, paham? Halo? Paham ya? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa, nah sekarang kita dipisahkan ke frekuensi domain. Oke. Tadi domainnya apa? Waktu. Nah, sampel kan, sampel itu waktu kan. Kalau 16.000 berarti kan 1 detik. Nah, kita ubah menjadi frekuensi domain. Nah, ketika dengan frekuensi domain, ternyata jadi seperti ini nanti. Ketika dikasih efek yang namanya Hamming window seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, ini log magnitude, makanya magnitude itu nggak ada minus. Beda sama amplitude. Kalau amplitude ada minus nggak ini? Halo? Ada ya? Nih, ada minus. Kalau magnitude itu udah nggak ada minus lagi. Yang kecil 0. Nah, di sini namanya fundamental frekuensi. Namanya ini kasih Hamming window seperti itu. Oke? Nah, langsung di sini kita ubah. Dari domain waktu diubah menjadi domain frekuensi dengan algoritma discrete Fourier transform. Nah, kita bisa lihat. Oke, inputnya window signal dari X yang ke N sampai X yang ke M. Outputnya for each of N discrete frequency band. Ya, jadi apa? Nanti ada frekuensi bandnya. A complex number XK representing magnitude. Ya, jadi apa? X itu apa? Sebuah mewakili apa? Complex number, bilangan kompleks. Ya, n phase of the frequency component in the original signal. Nah, ini rumusnya. N sama dengan 0. For, ini kan loopingnya. Sigma itu kan for kan? For I sama dengan 0 to N minus 1. Gitu kan? Halo. Ini kalau di program gitu nggak? Halo, halo. Rumus ini. For N sama dengan 0 to N minus 1. Iya nggak? Di mana N adalah apa? Jumlah frekuensinya kita bisa lihat. Xn, ini kan sinyalnya kan? Ya, Xn itu kan nanti kan si apa? Si amplitudonya, si magnitudenya ini kan magnitud kan? Ini apa? Si amplitudonya. Xn, E itu kan bilangan kompleks. Minus J,
2pi per n, k kali n gitu kan. Nah, nanti kalian cek ya, di mana nanti si k-nya apa, n-nya apa, gitu kan, seperti itu. Nah, ini diubah menjadi dalam bentuk apa? Frekuensi domain. Nah, nanti ada juga ternyata si discrete Fourier transform itu dimodifikasi dengan algoritma, diimplementasikan ya dengan fast Fourier transform, sehingga kompleksitasnya menjadi O n log n. Dibandingkan dengan discrete Fourier transform, ya, dia itu adalah O n kuadrat. Paham? Di mana n besar adalah jumlah sampelnya. Kenapa ini 0? Ingat indeks selalu dimulai dari 0. Makanya ini jumlah apa? Jumlah apa? Si sampelnya, jumlah binnya di dalam si discrete Fourier transform yang digunakan, n-nya seperti apa. Oke, kita bisa lihat di mana n yang kecil itu adalah si counternya kan. Si bin sampel-sampelnya, jumlah sampelnya gitu kan. Jumlah sampel dalam si discrete Fourier transform itu adalah n besar. N kecil adalah si indeksnya kan, seperti itu. Oke. Nah, diimplementasikan dengan algoritma fast Fourier transform. Nah, kompleksitasnya di O(n) log n dibandingkan dengan discrete Fourier transform yang kompleksitasnya adalah O(n) kuadrat. Nah, berarti lebih cepat dong dengan menggunakan fast Fourier transform. Nah, makanya namanya jadi fast Fourier transform. Oke, sampai sini paham? Halo? Halo? Ya, nah ini kalau dibahas discrete Fourier transformnya bisa panjang banget gitu kan, bisa satu sesi kuliah. Nanti kalian coba ya, nanti sambil ini kalian eksplorasi ya, seperti itu. Sebab nanti kalau ini ngebahas ini ya lumayan ini, yang ngebahas sebuah algoritma namanya discrete Fourier transform, ini bisa satu sesi kuliah gitu kan, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo? Halo? Ngerti ya? Jadi kalau ketemu si rumus-rumus kayak gini jangan heboh. Ya, ini kan sigma itu berarti apa? Looping ya. Ya. Ya, kenapa ini nested loop? Ya, tapi baik lagi. Karena kan ini kan ada ON, ada bilangan kompleks nih. JN, PN, KN, seperti itu. Jadi harus ngitung dulu ininya, baru ngitung ininya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Ada? Oke. Nah, sekarang yang tadinya time domain, ini kan sinyal ucapan nih, time domain. Ini 25 milisecond, maka dari 0,014 sampai 0,39. 39 kurang 14, 25, betul nggak? Halo, halo? 39 kurang 14 berapa? 25 kan? Berarti ini 25 milisecond. Ya. Nah, ini sinyal ucapannya seperti ini. Nah, ketika diubah ke domain frekuensi, ternyata muncullah desibel minus ya. Kenapa minus? Kan baik lagi tadi kan ada rumus yang tadi bisa menghasilkan nilai minus. Ya, seperti itu kita bisa lihat. Ini namanya fundamental frekuensi, ini pitch. Nah, ini bentuknya. Bentuk dari si sinyal ucapan yang ini, misalkan fonem ini seperti itu. Dan luar biasanya dengan frekuensi domain ini, mau e-nya panjang pendek ya sama aja jadi seperti itu. Gitu. Nanti ya, tinggal nanti, oh ini maksudnya e-nya seperti itu, gitu. Mirip-mirip dibandingkan dengan yang pakai time domain seperti itu. Berarti apa? Ini frekuensinya 8000 Hz gitu kan ya. Seperti itu. Nah, di sini udah hilang nih. Ini kerasa nggak di sini hilang? Halo? Bahkan di sini hilang ya. Oh, ternyata di sini, di sini nih suaranya kedengaran seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Paham ya? Kita bisa lihat. Nah, kemudian kita masuk ke namanya dia apa? Oke, preemphasis. Ya, preemphasis itu apa? Ingat? Meningkatkan boosting di energi. Ya, meningkatkan energi di frekuensi yang lebih tinggi. Kenapa? Sinyal ucapan secara alamiah energinya kuat di frekuensi yang rendah. Kemudian diberikan efek Windows. Kenapa? Untuk tetap ya kenapa dipotong-potong gitu kan? Dipotong-potong baik lagi biar si sinyal ucapan ini namanya quasi stationary signal. Jadi si sinyalnya itu mirip ke sinyal-sinyal statis gitu kan. Padahal ucapan kan dynamic. Kalau dynamic itu susah kan diatur, makanya dibuat sedikit statis. Makanya dipotong-potong. Kemudian dikasih efek Windows. Kenapa? Untuk mengembalikan sinyal ucapan yang sifatnya continuous signal. Oke, kemudian kita ambil energinya. Tadi kan dibilangnya si lognya kan, magnitude-nya. Kemudian kita pakai ubah ke domain frekuensi dengan discrete Fourier transform. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah Mel filter bank. Oke, Mel filter bank. Nah,
Ya, tujuannya apa? Nah, human hearing is not equally sensitive to all frequency band. Jadi pendengar manusia itu nggak sensitif di semua frekuensi. Ya, human hearing is not equally sensitive to all frequency band. Artinya apa? Pendengaran manusia itu nggak sensitif di semua frekuensi. Ya, less sensitive at higher frequency, roughly, more than 1000 Hz. Ya, jadi dia itu ketika dia masuk di frekuensi-frekuensi yang tinggi, ya, dia cenderung akan berbentuk logaritmik. Makin lama makin landai. Kenapa? Dia itu kurang sensitif di frekuensi-frekuensi yang tinggi. Makanya seperti yang saya bilang, ya, makanya kita perlu namanya, frekuensi itu bukan linear. Kalau linear kan sama di semua frekuensi ya. Seperti sensitifnya ini enggak, berbentuk log Mel scale nih. Dia log makin lama makin landai. Landai. Ya. Jadi dia itu peka ketika di frekuensi yang rendah justru. Ketika masuk ke frekuensi yang tinggi, nggak terlalu sensitif lagi, kecuali dia punya karunia. Dia punya karunia, memang dia bisa mendengarkan di frekuensi-frekuensi yang tinggi. Kan bisa aja ada orang-orang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, makanya ini Mel scale, Mel filter bank, dibuatlah. Ya, Mel filter banknya seperti apa? Mel is unit of pitch, gitu kan ya. Mel scale supposedly linear below. Nah, itu dia linear. Ketika di 1000, nah ini linear nih, luruskan garis lurusnya, 1000. Pak, di sini. Jadi langsung mulai dia logaritmik. Makin lama makin landai. Ya, tapi ketika di 0 sampai 1000 dia itu linear, garis lurus gitu kan. Ya, setelah itu dia logaritmik. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Ya, nah ini kita masukin ya di frekuensinya kan, Mel frekuensinya. Mel scale is approximate linear below 1 kHz and logarithmic above 1 kHz seperti itu. Ya, kemudian kita bisa lihat ini masukin nih rumusnya. Ternyata ini apa? Ya tadi untuk menghasilkan mereplikasi sistem pendengaran manusia itu sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat 2595 log 10. 1 plus F, F itu kan si frekuensinya per 700 seperti itu. Ya, dan kita bisa lihat. Nah, akhirnya di sini Mel filter bank kita bisa lihat jumlah filter banknya berapa. Ya, makanya di sini makin ini nggak jaraknya makin jauh nggak? Halo, di sini rapat nggak? Halo, di sini rapat nggak? Rapat ya? Makin ke sini makin jauh. Kenapa? Nggak sensitif kan? Karena nggak sensitif dilebarin. Halo, halo, ngerti nggak? Halo, halo. Karena dia sensitif di frekuensi rendah, dia itu rapat di sini. Ketika lebih dari 1000, dia kerasa nggak ini makin lama jadi makin lebar jaraknya. Ya kenapa? Kan dia udah mulai nggak peka. Mulai nggak peka di atas 1000 Hz. Nah makanya sifatnya logaritmik. Dijauhin aja tung. Nah nanti ini filternya diambil. Jadi nilai ini sampai sini diambilnya di sini. Nilai ini diambilnya di sini gitu. Ngerti nggak? Kayak misalkan di sini nih. Nilai di sini diambilnya di sini M1 nih yang ini. Berarti kalau nilai di sini di bawah ini apa? Dianggap M1. Nilai di sini dianggap sebagai M2. Nilai di sini dianggap sebagai M3 dan seterusnya sampai nanti ke M yang ke M. Ya, nanti di sini nilai sini masuk ke M. Kalau di sini nilai M-1. Di mana M adalah jumlah apa? Filter banknya berapa. Kalau 20 berarti ini M yang ke-20. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 20 gitu kan seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham? Paham ya? Bisa lihat. Lanjut. Nah, ini seperti ini tadi. Time domain signal diubah dengan discrete Fourier transform menjadi domain frekuensi, lahirlah namanya spektrum. Sebaran. Nah, si spektrum ini kita lihat. Tadi kan ini kan ada dapat ini masuk Y1 di sumnya, di summary kan ya. Y2 sampai YT yang ke M, di mana M adalah jumlah filter banknya berapa. Kalau pakai 20 nanti ada 20 filter bank. Kalau 30 filter bank. Nah, ini kan diambil tadi, ingat diambil ini rapat. Ini mulai jauh segitiganya, kenapa? Kan baik lagi tadi sini. Makin ke sini makin lebar. Kenapa makin lebar? Karena baik lagi manusia sistem pendengarannya mulai kurang sensitif ketika masuk ke frekuensi yang tinggi. Makanya di sini lebar-lebar segitiganya gitu. Sampai sini paham halo? Ini kan lihat ini satu.
Oh ini 2 seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo, halo, halo. Paham, Pak. Oke, lanjut seperti itu. Akhirnya ini di log ya, log absolute kuadrat gitu kan. Tujuannya apa? Ya kita lakukan yang tadi jumlah filter indeksnya, kita log absolute kuadrat, compute the logarithm of square magnitude of the output of filter bank, diambil. Ya tujuannya apa? Ini log spektralnya. Ya, jadi gini, dengan yang namanya log ini, ya nanti nilainya lebih apa? Jadi lebih nggak terlalu range-nya nggak terlalu jauh gitu kan. Paham ya? Jadi nggak terlalu jauh, jadi lebih sedikit kan lognya gitu kan. 10 sama 100. 10 itu kan log misalkan ya, log 10 kan 1, log 100 2. Kan 1 sama 2 jaraknya lebih 1 kan. Tapi kalau 10 sama 100 jaraknya 90, ngerti nggak? Halo, halo. Halo. Kan 10 sama 100 jaraknya berapa? 90. Tapi kalau log 10 sama log 100 beda nggak? Beda. Kan log 10 kuadrat berarti kan log 100 2. Log 100 kuadrat berarti apa? 4. 2 sama 4 ya bedanya 2 gitu kan. Dibandingkan tadi 90 terlalu jauh gitu kan. Nah, tujuannya apa? Ya tadi balik lagi. Biar nanti si energinya itu nggak terlalu jauh, kalau jauh ya bisa bahaya. Karena terlalu apa? Naik turun gitu kan. Ya seperti itu. Nah, ini log energy computation, while log energy, logarithm compressed dynamic range of value, human response to signal is logarithmic. Baik lagi ya. Baik lagi sistem parameter itu logarithmic. Human less sensitive to slight difference in amplitude. Kan ya, at high amplitude than low amplitude. Baik lagi. Manusia kurang sensitif ketika apa? Terjadi apa? Perbedaan yang sangat jauh di amplitudenya. Ya dari amplitude ke amplitude yang rendah kan seperti itu. Ya, baik frekuensi, estimate sensitive to slight variation in input. Nah, ini kan phase information not helpful in speed. Jadi kan si informasi fasenya nggak perlu. Makanya perlu apa? Energinya justru yang ya seperti itu. Oke, nah terakhir adalah inverse discrete transform. Nah ini dikompres demikian rupa ya untuk membedakan apa antara source dengan filter. Nah seperti itu the spectrum. Tadi kan spektrum ini dibalikkan di inverse. Jadi SPEC dibalikin apa? Spektrum kan SPEC spektrum itu dibalikin ini jadi spectrum. Iya nggak? Halo halo. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kan spektrum the inverse spektrum. Ini apa? Spectrum. SPEC balikin jadi apa? Halo. Spektrum, Pak. That's it. Artinya di inverse. Namanya kan di inverse jadi istilahnya tadi kan spektrum. Jadi kan MF sih mel frekuensi septral. Spektral kan dibalikin jadi septral. Ngerti nggak? Ngerti maksudnya? Halo? Ngerti, Pak. Ini kan Inversal. spektrumnya dibalikannya spektrum. SPEC dibalikin spektrum. Cuma kalau di inverse jadi septrum namanya. Spektral jadi septral. Kan mel frekuensi septral koefisien. Nah ini yang namanya makanya dibalik gitu seperti ya. One way to think about this, gitu. Separating the source and the filter. Ini kan filternya berapa? 40 kan ya. Oke, ambil source-nya nih. Speech waveform is created by a glottal source waveform gitu kan. Emang dibuat dari apa sih glottalnya kan? Ya, glottal pulse. Jadi kita bilang di saluran itu kan saluran apa? Pernapasannya seperti itu ya. Pass through a vocal tract. Nah, kan vocal tract which because of its shape has a particular filtering characteristic. Baik lagi. Ternyata saya ngalami juga ya dalam penelitian saya, ternyata yang membedakan suara manusia satu dengan yang lainnya adalah si vocal tract. Bukan vocal source loh, vocal tract. Misalkan WMP dengan saya, kalau kita lakukan secara penelitian fisiologis, vocal tract-nya WMP sama saya itu beda banget. Kalau kita suaranya mungkin mirip bisa, tapi karena vocal tract-nya beda, makanya suara WMP dan suara saya itu berbeda banget. Ngerti ya? Nah, jadi hebatnya MF itu dari si vocal tract-nya ini. Makanya dia itu bisa memisahkan antara source dengan filter. Ya, seperti itu. Source and filternya seperti itu. Articulatory fact, the vocal cord vibration create harmonic. Kan ya. The mouth is an amplifier depending on shape of oral cavity. Ya, bergantung ke bentuk apa si saluran pernafasan apa mulutnya gitu ya. Ya, saluran mulutnya kan ya. Some harmonic amplified more than others. Nah, mungkin kalau kita lihat di vocal cord vibrasi vocalnya, menciptakan sebuah harmoni. Nah, harmoninya itu mungkin sama gitu kan di frekuensi tertentu, tapi karena masuk ke mulut jadi amplifier, kemudian masuk ke apa? Tadi sebelum ke mulut masuk dulu ke oral cavity, menghasilkanlah sebuah karakteristik atau warna suara atau biasa namanya kalau nggak salah namanya timbre, ya warna suara.
That's it. Nah, itulah hebatnya si Septrum itu sendiri. Oke, makanya ini dibaliknya, ya, the Septrum require Fourier analysis. Makanya male frequency Septrum, male frequency septral coefficient. Jadi inverse si DFT-nya yang tadi pakai log ITM cos itu kan ya, K minus 0,5 kan ya, pi per M, ya, di mana M kan ini kan perulangan. Tadi kan 0 to itu kan di discrete Fourier transform, kan ini M-nya kan. M itu filternya kan? Ya enggak? Nah, di mana si J itu apa? Jumlah filter yang mau dipakai. K sama dengan 0 titik to J. Ya, jadi kita bisa lihat misalnya kalau apa 12 ya 12 dari K dari 0 sampai ke 12 seperti itu. Ya, kita bisa lihat M itu kan jumlah filternya. Dari filter yang pertama sampai filter yang terakhir. M itu kan besar jumlah filternya kan. Misalkan di sini jumlah filter 30, berarti kan dari 1 ke 30 kan. Or INTM sama dengan 1 titik koma kan. M kecil lebih kecil sama dengan M titik koma. Kalau di Java ya I plus plus. M plus plus seperti itu. Nah, masukin rumus ini log dalam kurung YT gitu kan ya. Seperti itu. Di mana YT kan itu lagi kan di inverse kan seperti M kan seru ini absolut ya cosnya K M minus 0,5 pi per M besar gitu kan ya. Koma K di mana K-nya adalah dari 0 sampai ke J tergantung nanti biasanya kan pakai jumlahnya 12 kan. 12 berarti kan dari 0 sampai 12 seperti itu. Oke. Nah, barulah sini masukkan ya, ada juga yang pakai DCT kan ya, DCT seperti itu sama. Oke, masuklah ke namanya apa? Keturunannya. Nah, turunannya kita bisa lihat masuk. Nah, di sini dynamic septral coefficient. The septral coefficient do not capture energy. Baik lagi ya. Nah, makanya kita akan menambahkan sebuah fitur baru namanya energi, di mana energi adalah T sama dengan T1 ya, orientasi sama dengan 2 sigma T2 XT dalam kurung T gitu kan. Ya, di mana T-nya pertama dari T1 sampai ke T yang kedua gitu kan seperti itu ya. X itu kan nilai si amplitudenya kan ya. Di istilahnya si sampelnya itu amplitude berapa kuadrat gitu kan ya. Ya, di mana sini kan yang ke T gitu seperti itu. Ini kan indeks ya seperti itu. Diambil sedemikian rupa. Nah, baiklah kita bisa lihat masuk ke sini yang tadi ditanyakan oleh WMP. Ya, di delta sama double delta seperti itu. Oke, sampai sini yang bertanya? Halo? Halo? Pak, saya mau nanya yang bagian well filter bank, Pak. Amel filter bank. Ya, pembagian spektrumnya itu, Pak. Yang ini, Pak, ya. Itu satu segitiganya itu satu rapatan gitu, Pak. Ya, nanti kan sebenarnya gini, ini kan filter bank ini ibaratnya filternya. Nah, ini kan bentuk sinyalnya. Bentuk nanti sinyalnya. ini masuk ke sini, 1, 2 gitu kan, masukin aja ke situ. Kalau cara tahu ini tuh satu sinyal tuh gimana, Pak? Ininya ke situ, nanti kan diambil sampel-sampelnya. Per window gitu ya, Pak ya? Nah, iya Per window. Oh, per window. Jadi si gini. Di dalam satu Windows itu akan ada banyak filter, ngerti nggak? Oke. Di dalam satu Windows itu akan banyak filter. Nah, tergantung filternya mau 20, mau 30 gitu kan, tergantung kamu set ya. Oh. Nanti kan ada 20 filter, berarti kamu nanti di dalam satu Windows itu kan ada sampelnya nggak sampelnya? Nah, si sampelnya kan pasti kan di dalam satu Windows itu bentuk sinyal kan pasti macam-macam, betul nggak? Nah, dimasukin nanti summary, masuk ke sini. Oke, jadi sinyalnya tuh sinyal yang keluar di sebelah kanan tuh hasil filternya gitu, Pak. Hasil filter kasih window-nya gitu. Iya, misalkan gini, misalkan di satu Windows ada beberapa sampel, betul nggak? Ya. Nah, sampelnya kan udah bentuk frekuensi kan? Ya, kan dari frekuensi misalkan 0 sampai misalkan ya 2000, ngerti nggak? Oke. Kamu pasang 20 filter, berarti kan dari antara 0 sampai 2000 ini ada 20 filter, ngerti nggak? Dengan kerapatan tertentu kan? Oh, filternya mah pasti beda-beda kan? Makanya si dia dipetakan, justru filternya saya nggak tahu, udah tahu mah ngapain gitu kan? Iya. Bisa tentukan 20 filter, nanti 20 filternya ditembak ke si window-nya, ngerti nggak? Oh, nanti letaknya beda-beda pasti kan di window-windownya gitu. Seperti itu. Gitu. Ke satu window apa itu teh? Satu window. Oh, oke. Gitu. Iya, oke. Ya, makasih Pak. Yuk. Oke, jadi nanti si MFVC ini muncul 12 ini ya, 12 untuk satu window. Anjir ya. Oh, 12 di satu window menghasilkan satu fitur MFVC yang berdimensi 13 gitu, Pak. Ngerti nggak? Nanti window berikutnya MFVC untuk Windows berikutnya gitu.
Oke. Cuma Iya, karena iya. sampelnya banyak kan tadi balik lagi kan, misalkan tadi 16.000 kan ya, dibagi misalkan 20, misalkan berarti kan ada 320 sampel kan. 20 sampel. Oke. Nah, makanya perlu saya filter kan. Nanti kan lihat si ininya kan, si frekuensinya ya. Ubah dulu ke domain frekuensi. Ya. Satu window jadi 13 itu Pak, 13 fitur gitu Pak ya. Di percentage. Oke. Tambah Ya, energi ya, 12 fitur tambah energi 13 gitu. Oke, ya. Kalau pakai delta 26. Kalau pakai data 39. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Halo. Nah, sekarang kan kalian coba. Saya dulu pakai MATLAB kebanyakannya. Nah, sekarang coba kamu pakai Python. Ya, coba ekstrak MFCC dari sebuah sinyal ucapan. Coba. Halo. Saya minta kalian ekstrak ya dengan menggunakan Python sebuah sinyal ucapan si MFCC-nya gitu kan. Pakai Python aja lah ya. Biar kita samalah semua, jadi pakai Python semua aja. Ya. Bentar ya. Bentar Bu Iman ya, bentar ya ini. Saya lagi dulu. Bentar Bu. Bentar Bu ya, gak bentar. Ini saya ini ada. Bentar Bu. Bentar ya ini, bentar. Saya ini ada. Bentar. Oke, jadi gimana Bu? Sorry Bu, tadi pertanyaan apa Bu? Oke. Nah, di Python-nya kamu coba pakai Python speech features. Python speech features. Nah, Python speech features. Ya. Python speech features. Ya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba kamu ekstraksi sebuah sinyal ucapan, kalian boleh rekam sendirilah ya dengan file WAV, kemudian kalian ekstrak MFCC-nya seperti apa sih gitu. Ya, kalian lihat satu-satu tahapan-tahapannya dulu ya, jangan pakai panggil apa kelasnya MFCC gitu kan langsung. Ya, jangan, biar kamu tahu dulu tahapan-tahapannya, oh ini seperti ini gitu. Nah, kalian kumpulkan ya. Kumpulkan besok aja ya. Bisa nggak besok? Oh, jangan besok pulang, Pak. Oh, jangan besok. Oke, hari Jumat ya, hari Jumat boleh nggak? Sabtu gimana, Pak? Oke, Sabtu. Ya udah Sabtu. Jangan minggu depan dong, nanti kita udah mulai kuliah lagi kan, Cuma Sabtu ya. Makasih, Sabtu ya. Pak. Oke, Sabtu jam 7 malam aja ya. Oke? Makasih, Pak. Ya, kamu jelasin ya tahapan-tahapan seperti apa ya. Berarti ini cuma kayak ngekstrak suara ke yang MFCC itu ya Pak?
Nah, tapi kamu jelasin tahapannya apa aja gitu. Ya Alfa ya. Oh, di note gitu. Oke. Ya dikasih komen lah gitu kan. Oh ini buat apa gitu kan. Ya. Oke, Pak. Nanti ya. Itu udah muncul belum di chat tuh? Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan kamu, Pak, ini library-nya udah deprecated gitu kan ya. Kamu carilah yang lain tuh kan, coba. Sama aja sih, banyak sih itu pasti MFVC mah. Udah fitur bawaannya gitu. Pak, ya. Berarti kita tuh stepnya mulai dari pre-emphasis Windows FT gitu. Betul, Wempi. Kalau bisa kayak gitu, kamu bisa print. Paham di print? Iya. Nah, biar kelihatan kan, biasanya kan orang paling gampang input, proses output. Kan ya, inputnya apa? Kasih sebuah algoritme, di pre-emphasis, nanti print outputnya seperti apa. Biar kamu tahu juga, ternyata berubah. Gitu. Ngerti ya? Jangan langsung MFVC. Ya, itu mah, udahan itu kan seperti itu. Paham ya? Oke, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak di sini? Ini saya tunggu ya, kalau misalnya bertanya boleh bertanya ya. Ini saya rekam dulu kehadiran. Sorry, bentar. Ada yang ini lagi? Si Belok kemana Belok? Budiman? Kamu sama si Belok seangkatan nggak? Di atas kamu ya? Kamu seangkatan nggak masih Belok? Bud? Aduh, si Belok kemana ini ya? Di kuliah yang lain juga daftar tapi nggak kuliah-kuliah. Gila. Oh, si Keisha, kamu seangkatan sama Belok? Keisha? Iya, Pak. Si Belok tanyain kemana? Belok tanyain sama Pak Heri gitu ya? Iya, Pak. Sayang, ini udah ngisi FRS, sudah ngisi rencana studi, tapi nggak kuliah. Terus deh. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Ya, cobain ini ya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu di sini ya. Saya ke toilet dulu bentar ya.